Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sofian Saputra, calon guru penggerak angkatan ke-10, berasal dari SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya hormati yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu dan juga para wakasek serta Bapak dan Ibu guru dan juga staf tenaga pendidikan SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu. Saya ucapkan selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salamnya senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku Bapak dan Ibu guru serta staf tenaga administrasi sekolah, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung ataupun meluangkan waktu untuk mengikuti program saya ini, program guru penggerak, yaitu untuk melaksanakan aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu terutamanya sekolah SMK Bangsa Pelabuhan Ratu. Sebelumnya saya memuji dulu Bapak dan Ibu guru, kesemangatannya ataupun mungkin tadi sudah melaksanakan perjalanan dari rumah datang ke sini, pegang-pegangan dan sebagainya supaya kesiapan untuk menerima materi ini. Mungkin saya akan menstimulus, mungkin ya, kalau bahasanya merangsang supaya lebih semangat lagi gitu ya. Oke, dengan jadwal kita ya, mungkin yang lain dan mungkin ya, tapi kita perlu punya jadwal. Boleh kita coba ya untuk kesemangatannya. Oke, siap Bapak Ibu ya. Oke. SMK Doa Bangsa. Oke, mantap ya. Nah, itu salah satunya. Tapi nanti ketika saya menyebutkan Merdeka Belajar, ya, maka Bapak dan Ibu itu menjawab aman, nyaman, bahagia. Ya, aman, nyaman, bahagia. Oke ya, siap ya. Oke, Merdeka Belajar, aman, nyaman, bahagia. Oke, tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Nah, itulah Bapak Ibu speaking lah ya, speaking sementara untuk sebelum kita ke materi. Selanjutnya kita akan ke materi, yaitu di sini saya sudah membuat pemaparannya, yaitu ya jangan dulu. Masing-masing. Oke, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Sofian Saputra, SPD. Saya unit kerja yaitu di SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di sini
saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu guru, saya yakin Bapak dan Ibu guru serta staf tenaga administrasi sekolah di lingkungan SMK Bangsa ini adalah guru hebat, guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang paham ya akan dunia pendidikan. Tapi izinkan saya mungkin untuk berbagi praktik baik ya Bapak Ibu untuk memaparkan tentang masalah budaya positif. Sementara itu mungkin yang tersirat yang di dalam benak Bapak dan Ibu di sini ada garis besarnya adalah budaya positif. Apa mungkin dalam benak Ibu apa itu budaya positif? Boleh silakan ya untuk memberikan pendapatnya. Di sini nggak ada yang salah, ada yang benar ya Bapak Ibu, istilahnya mudah-mudahan kita berbagi kita. Silakan mungkin di budaya positif ini ada, silakan mungkin Bu Mariam. Menurut saya kayaknya budaya positif itu budaya baik yang dilakukan oleh kita sehari-hari. Itu mungkin Pak. Bagus sekali ya. Boleh kita tepuk tangan untuk Bu Mariam. Mungkin dari sana Bu Suci atau Bu Ica, silakan. Mungkin menurut saya kalau budaya positif hampir sama ya, sampai terlalu lebih tepatnya kepada perilaku yang baik ya, tata krama yang baik, attitude lebih tepatnya itu dari saya. Siap. Oke, mantap sekali ya. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk Bu Suci. Ini luar biasa ya, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Ini diwakili oleh Ibu guru ya. Tadi intinya ke arah positif. Mari kita bersama-sama kita buka saja, lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini ternyata ya tidak salah, sudah mengarah gitu ya, sudah. Di sini bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini sehingga terbentuk menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Mungkin di sini dari kalimat paparan di sini saya coba jelaskan ya, ataupun saya coba terangkan dengan pemahaman saya selama saya dengan instruktur bahwa biasanya siswa itu tidak memahami tentang nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sehingga mau kayak gimana dia meyakininya gitu kan, sehingga mereka pun tidak paham itu seperti apa, sehingga kebiasaan-kebiasaannya mungkin notabene-nya di luar nilai-nilai kebajikan ini. Nah makanya di sini dari budaya positif ini ya harus ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini sehingga terbentuk menjadi kebiasaan. Nah nanti sebelum ke sana gitu ya, kita alurkan saja, nanti akan terjawab apa itu nilai-nilai kebajikan ya, sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. Oke, tujuannya memiliki tujuan bahwa budaya positif ini agar murid berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan berhormat. Tujuannya ini mungkin dari kalimat ini sudah bisa Bapak Ibu terima atau tangkap, atau mungkin ini kalimat pemaparan ini ternyata lebih seperti apa gitu ya, apakah lebih bijak atau lebih memaksa gitu kan. Nah, ternyata di sini agar murid berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan berhormat. Oke, nanti kita akan terjawab di sini. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada konsep intinya di dalam budaya
di dalam budaya positif di lingkungan sekolah ini. Yang pertama yang ada 8 ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, seperti apa perubahan paradigma belajar? Mungkin kalau ada yang mau berpendapat juga boleh, dipersilakan. Silakan mungkin dari Bu Mariam, Bu Suci, Bu Ica, dan juga yang lainnya juga boleh. Silakan. Perubahan paradigma belajar itu seperti apa sih? Gitu. Yang menurut saya kiranya boleh nggak di sini nggak ada disebutkan yang salah gitu, nggak ada. Oh ini benar ini enggak. Intinya silakan berasumsi ataupun istilahnya memberikan pendapat perubahan paradigma belajar. Oke, mungkin baru mendengar atau sudah sebetulnya. Oke, bisa atau mau dijawab boleh, kalau tidak nggak apa-apa kita lanjut karena kalau nanti saya jawab di sini kesannya nggak ramai gitu ya. Jadi nanti dijawabnya nanti di sana. Lanjut ya. Kemudian di sini disiplin positif. Jadi ada yang namanya disiplin positif. Seperti apa disiplin positif di sini? Ya, arahnya kemana sih disiplin positif ini? Biasanya mendengarkan disiplin saja ya, Bu ya. Tapi sekarang ada positifnya gitu. Saya juga baru nih mendengar disiplin positif gitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah ini kan tadi dia apa tuh nilai-nilai kebajikan ya. Kebajikan itu mungkin menurut Bu kebajikan seperti apa Bu? Kebajikan ya kebajikan itu sama dengan kebaikan atau manfaat ya untuk dirinya mungkinnya seperti itu. Oke, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah nanti ini seru, kita mengupas ini seru. Ya semuanya sih seru ya. Kebutuhan dasar manusia pernah mendengar atau baru pertama kali kebutuhan dasar manusia itu apa? Atau kalimat ini? Kalau saya sebetulnya baru di pendidikan guru penggerak tahu tentang kebutuhan dasar manusia gitu. Oh ternyata seperti ini. Kita ada kupas nanti ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu ada motivasinya gitu. Ya walaupun perilakunya disesuaikan. Itu ada. Kemudian ada peran kontrol guru. Nah ternyata di sini ada. Nanti kita buka. Sebetulnya ini seru sekali. Nanti pokoknya luar biasa kita buka. Nah selanjutnya ini kan berurutan ya Bapak Ibu, berurutan. Ini nggak saya kecok. Ini jadi di sini 1 ke 8 tunggal. Jadi tetap ini berurutan ya. Dan yang ke-7 keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, nanti setelah tahu dari semua ilmu peran dan sebagainya, kita ketika membentuk keyakinan kelas dengan siswa itu lebih mudah. Siswa akan lebih menyayangi kita, bukan membenci atau kita bukan takut. Nanti Bapak dan Ibu akan tahu guru yang ditakuti itu ratingnya seperti apa. Terus guru yang sangat disayangi, gitu ya, atau istilahnya dirindukan oleh anak, itu ratingnya seperti apa. Itu akan terlihat, ya. Oke. Selanjutnya nanti di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah solusi, ya, solusinya. Oke. Lanjut Kak. Nah, ini Bu
pemaparan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Mungkin bisa sebelum ke tujuan utama ya, sebelum udah sebutkan saja tujuan utamanya itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin dari paparan kalimat di atas ini perubahan paradigma belajar ada nggak Bu istilahnya yang berubah dari paradigma kita? Coba, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Ada Pak yang digarisbawahi atau berbeda, ada apa coba Bu? Diferensiasi. Oke, ya. Jadi itu kan ciri khas dari profil pelajar Pancasila ya. Oke. Jadi ini ya kepada Ibu Guru berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini sudah disebutkan di sana ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Di sini biasanya kita yang memaksa murid itu nggak boleh, ya. Jadi istilahnya berdiferensiasi ini kita menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita. Diferensiasi ini yaitu menyesuaikan dengan kemampuan dari kemampuan siswa ini ya. Biasanya kita yang memaksa siswa kita membabat sama rata gitu. Tapi dengan diferensiasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya ya, berdasarkan dengan tahap perkembangannya atau kemampuannya. Nah, jadi disinilah paradigma kita biasanya kita yang memaksa mereka, kita yang mau tidak mau anak harus mengikuti keinginan kita, begitu ya. Nah, tapi kalau di paradigma baru ini kita harus menyesuaikan, ya, memberikan keleluasaan kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, ini perubahan paradigma belajar, ini paradigma lama Bapak Ibu. Ini menempatkan siswa sebagai objek ya, betul kan? Ya, dalam pembelajaran sehingga guru yang aktif atau teacher center, orang membawa anak makan sebagai bahasa Sunda. Jadi kita yang ceramah gitu ya. Nah, kebutuhan semua murid adalah sama tuh. Ya, kita biasanya disamakan, padahal ternyata ya nanti kita lihat ya. Adalah sama perilaku sebagai suatu kesalahan, guru bisa jadi kendali untuk muridnya, model berpikir menang kalah gitu ya. Jadi budak salah teh ya harus dihukum ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian paradigma baru di sini siswa aktif dalam menemukan pembelajaran bermakna bagi dirinya sendiri sehingga lebih aktif atau sekadar center. Jadi siswa yang aktif. Kebutuhan setiap murid berbeda-beda. Nah, ini berdiferensiasinya. Berbeda-beda setiap perilaku ya memiliki tujuan ya, ini juga sama. Orang hanya setiap perilaku memiliki tujuan, setiap orang hanya dirinya gitu ya, yang bisa mengontrol dirinya. Dirinya sendiri ini kayaknya titik-titiknya terlalu banyak. Perilaku memiliki tujuan, setiap orang hanya dirinya yang bisa mengontrol dirinya. Ya, dirinya sendiri, model berpikir menang ya, menang gitu ya. Oke, jadi istilahnya di sini lebih kepada keaktifan siswa. Mungkin seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin berasal dari kata
disiplin, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Oke, imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, mungkin di sini disiplin itu sudah disebutkan di sini ya, artinya belajar. Biasanya kalau kita menyebutkan disiplin apa? Disiplin itu biasanya kalau menyebutkan kita, jujur saya juga baru tahu disiplin itu adalah belajar. Ternyata dulu yang saya tahu disiplin itu adalah tepat waktu, taat aturan lah gitu ya kan. Ternyata bukan. Ya, jadi disiplin itu artinya belajar. Jadi maksud dari disiplin ini mungkin boleh dilihat ya, yang mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, tadi kalau kita buat di sini nilai-nilai nanti yang kita buat seperti di kelas nilai kebajikannya apa, di kelas di lingkungan sekolah kebajikannya apa, gitu ya. Nah, nanti kita bisa terlihat sehingga di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Dan apa tuh kalau kesadaran dengan paksaan beda kan? Beda ya. Nah, nanti kita bisa kupas jauh-jauh dalam-dalam. Ya, jadi di sini kesadaran itu sangatlah membekas, ada unsur intrinsik dalam diri anak atau dalam diri kita juga, beda dengan paksaan ya. Nah, itu. Selanjutnya peran guru terhadap disiplin positif yaitu sebagai pendidik. Yang sebagai penghukum ya, biasanya kita pendidik dengan penghukum itu disamakan. Orang hukum saya menghukum itu sama dengan mendidik, padahal jauh. Ya, nanti kita lihat. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Jadi di sini sudah jelas kita bukan untuk menumbuhkan ekstrinsiknya. Contoh, jangan-jangan kita kalau disiplin terlalu lintas, nggak ada polisi, nggak apa-apa terpakai helm, karena ada faktor ekstrinsik. Kalau ada polisi baru, padahal kalau kita sadar bahwa memakai helm itu adalah untuk keselamatan, belajar untuk menjaga diri dalam berkendara, mungkin seperti itu. Kalau sadar nggak ada polisi, nggak ada siapapun mungkin yang berwenang, kita tetap menggunakan karena kesadaran. Mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita cari, nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti kita bisa menerapkan 6 elemen ini yaitu di kelas kita. Ya, kalau di SD kan udah jelas gurunya satu per kelas gitu ya, wali kelasnya gitu ya, guru kelas namanya. Kalau kita bisa di kelas apa namanya gitu ya, di kelas sepertinya di Buca, di kelas matematika bagaimana kita membuat nilai-nilai kebajikan ataupun membuat keyakinan-keyakinan kelas. Boleh ya, nanti dilanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Sebetulnya sudah ada gitu ya, yaitu yang pertama berakhlak mulia. Ya, boleh silakan.
masuk. Selanjutnya yang kedua yaitu berkebinekaan global, ya. Ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima bernalar kritis dan bernalar kreatif. Sebetulnya ini boleh silakan ya Bapak dan Ibu sudah bisa dicerna gitu ya, karena ini sudah sering. Perkembangan dari berakhlak mulia ini sama banyak seperti apa? Jujur, ya, bisa masuk ke berakhlak mulia, karena ini masuk ke sana, ya. Kemudian selanjutnya Pak, ya. Nah, ini Bu, kebutuhan dasar manusia ternyata ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul nggak Bu? Betul nggak? Betul nggak Bu? Bapak Ibu betul nggak? Coba kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan ya ada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul sekali ya. Dan itu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bukan Bapak Ibu, bahkan ada beberapa gitu ya manusia yang lost control ya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, sampai apa yang diinginkan menghalalkan segala cara, bisa saja seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ternyata di sini ada beberapa dasar-dasarnya yang harus kita lakukan. Boleh silakan dilanjut. Nah, ada berapa? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, betul ya? Siapa sih yang nggak mau bertahan hidup? Ya, Israel juga kan, Palestina juga sama gitu kan, dan ingin seperti itu. Seperti apa sih bertahan hidup ini? Di antaranya pasti makanan, ya. Makanan bisa dengan minuman, gitu, makanan. Kedua pakaian, ya. Ketiga tempat tinggal. Selanjutnya keamanan dan juga kesehatan. Ini untuk bertahan hidup. Pasti itu, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pasti manusia menginginkan atau mengharapkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau istilahnya ini tidak terpenuhi, biasanya bisa mengakhiri dengan hal di luar nalar, mungkin mengakhiri hidupnya. Banyak di depan ya kayak seperti itu, kayak bully dan lain sebagainya. Oke, nah di sini rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagai kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Nah itu ya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Nah kita pun harus memahami kelima kebutuhan dasar manusia ini. Siswa pun sama, ya, cuman belum mengerti mungkin seperti apa. Selanjutnya adalah penguasaan. Nah ini penguasaan, ya, betul nggak? Ada yang ingin berkuasa di mana-mana ingin ya. Kalau istilahnya sampai banyak yang mengorbankan harta benda sampai ke rumah sakit jiwa ya, ingin jadi penguasa. ya itu salah satunya ya. Jadi di sini karena ada harga diri, ya, keinginan untuk dianggap, di situ memimpin, ya, berprestasi, diakui dan juga didengar, ya, biasanya cenah
Memang kalau rakyat kecil itu nggak didengar, beda dengan yang punya kuasa, pasti hari itu juga langsung jadi gitu kan. Nah itu salah satunya ya. Nah ini pun sama ya, siswa kita pun sama ada di sini di kelas, bisa saja di lingkungan sekolah ya. Kemudian selanjutnya ada kebebasan gitu ya. Jadi kita tuh bebas, kita tuh merdeka ya, tidak dijajah lagi gitu ya. Di sini memiliki makna dari sini kebebasan mandiri salah satunya. Jadi dari kita wae gitu kan, dia sudah terbiasa mandiri, memiliki pilihan, tidak terus diatur harus seperti ini, harus seperti itu ya. Mereka diberikan pilihan. Selanjutnya mencoba hal baru, memberikan suatu hal kesempatan untuk berinovasi contohnya. Kemudian mencoba mengendalikan arah dirinya. Biasanya kita mencoba tetap gitu ya menjadi teman oke, seperti saintifiknya gitu, untuk memantau juga memantau. Kemudian di sini selanjutnya adalah kesenangan. Ini di antara 1, 2, 3, 4 ini kesenangannya. Kenapa disimpan di paling akhir kesenangan ini? Didapatkan tapi tidak senang, tidak bahagia, ini manusia pun tidak akan mendapatkan kepuasan itu ya di dalam kebutuhan dasarnya, yaitu bermain ya, healing lah cara itu. Mungkin terasa sama diri saya juga, jangankan bapak ibu ya. Ternyata penting, healing itu penting, bermain, humor ya, antusiasme atau tertawa gitu ya. Tapi tertawa di sini harus dengan temannya bapak ibu. Kalau nggak ada temannya tertawa, iya, tertawa pun kita perlu teman gitu. Coba bayangkan kalau kita tertawa tanpa ada teman ya, kesedihan di sisi jalan. Nah itu salah satunya kan tetap ya. Makanya ketika melihat, kalau saya pemikiran saya ketika melihat orang yang stres, ini untuk kesenangan stres di jalan, kadang-kadang dia marah-marah, marah sendiri tapi kadang-kadang dia nangis ya, orang yang stres. Kadang-kadang dia tertawa, terbawa-bawa gitu, seperti itu. Ini jauhi stres ini dari sini ya, kesenangan ini. Jujur Bapak Ibu, kalau kita terus seperti ini, ingin jadi penguasa, ingin mendapatkan kebebasan dan sebagainya, tanpa dibarengi dengan kesenangan, itu sangat berat. Nah mudah-mudahan di sini alhamdulillah ya, selama ini 5 kebutuhan dasar manusia mungkin sudah terpenuhi ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kemarin mungkin bulan muda sudah mendapatkan gitu ya, pertama sudah mendapatkan gaji gitu. Ya, nah itu salah satunya, bisa bermain, bisa healing gitu, bisa shopping gitu ya. Dilanjutkan. Yang selanjutnya yaitu 5, motivasi perilaku manusia. Ya, di sini ternyata manusia itu perlu motivasi. Kalau tidak ada motivasi, susah untuk berkembang. Yaitu yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hubungan. Nah ini paku. Jadi hubungan ini masuknya ketidaknyamanan ya. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan
kalau bisa dijauhkan Bapak Ibu nih. Ya. Nah, sekarang supaya ada apa namanya umpan balik ya, atau disebut apa namanya masukan juga buat diri saya. Mungkin untuk menghindari tindakan atau tindakan yang tidak nyaman atau ketidaknyamanan atau hukuman, ini motivasi definisinya, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang. Ini motivasi perilaku manusia. Mungkin ada pertanyaan atau tanda tanya besar di sini, kok maksudnya gimana yang ini gitu ya. Kemudian yang mendapatkan penghargaan kok maksudnya motivasi prinsip seperti apa gitu. Oke, mungkin bisa dipahami atau kurang dipahami boleh ditanyakan kalau ingin ditanyakan. Kalau ini kan motivasi prinsipnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bisa berikan contoh aja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering kita lakukan. Dua ini sering kita lakukan. Sering sekali. Karena belum paham tentang kita tadi. Karena masih menggunakan paradigma. Oke, di sini motivasi ekstrinsik yaitu dia akan ketergantungan terhadap seseorang atau sesuatu. Contoh, jangankan mencontohkan orang lain, diri saya pernah menjadi kesiswaan disebutkan guru killer. Ketika ada saya, siswa itu takut. Kalau tidak ada saya, merdeka aja. Begitu, betul. Karena saya adanya di sini. Ya, jadi adanya di sini. Nah, harusnya itu segera dihindari. Gitu. Kemudian di dalam sana juga, ketika ada saya, anak itu bahagia, siap, karena suka memberi imbalan. Kalau tidak ada saya, kesemangat belajar penting, karena ada penghargaan, berarti tergantung, gagal. Yang bagus, motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Jadi timbul, tidak ada yang dia yang tidak ada dia andalkan, atau yang disebut dengan yang namanya ketergantungan dengan orang lain. Jadi mau dimanapun, gak ada siapapun, ya orang yang itu seperti wah kurang, ayah Paludi, ayah Patrisno, ada Bapak Suci, ada UMJ, kalau bicara gitu. Enggak, jadi mereka sadar, ya, karena memiliki di sini ya apa namanya yang dia ingini gitu kan, yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya yang ada dalam dirinya. Begitu. Jadi itu memotivasi ini ternyata di sini motivasi ekstrinsik itu bukan tidak boleh gitu ya, tapi kalau bisa dihindari begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang dinamakan penumbuhan motivasi dapat dilakukan dengan cara hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita lihat dulu bagaimana
bagaimana sih si hukuman ini, bagaimana sih si konsekuensi ini, bagaimana sih si restitusi ini. Ini hukuman tidak terencana tiba-tiba, betul kan? Kumaha tidak terencana tiba-tiba. Contoh, aburang maneh kadieu tinyamun budak teh naon itu ieu tidak pernah membuat kesepakatan terus kita usaha hadapun batur itu membunuh karakter anak. Menurunkan psikologis itu akan membekas terhadap daya tumbuh ya ingat anak. Nanti ada tradisi usia seperti itu. Tadi hormat bendera padahal tidak mulai bulan teh aturan kuasa dijijil bareng-bareng jemuran jadi tanda tangan jemuran tanpa kesepakatan jemuran dengan kita gitu ya. Jadi otomatis anak dihukum secara sepihak. Nah itu dia kemudian murid ini tidak dilibatkan. Kemudian aturan kita guru-guru, kadang-kadang guru-guru juga tidak tahu siapa yang bikin, ya, sehingga ketika di lapangan hari-hari itu kumaha dan sebagainya salah kita iya. Nah kita lupa harus mana yang maju sekolah ya. Jadi ada yang namanya istilah perlu dirumuskan itu ya, harus seperti itu ya, bersifat salah, yaitu menghakimi murid ya. Karena itu berupa hukuman ngeribu fisik dan psikisnya rusak ya. Dulu bahasa seperti itu bagus untuk mendisiplinkan anak. Ketika ditanya disiplin, Bapak Ibu, apa itu disiplin? Taat terhadap aturan. Salah, bagus. Belajar disiplin itu. Ya, sekarang sudah terbuka. Kedelusan orangnya budak. Ya, padahal budaknya titipan. Siswa teh muridnya titipan didikan bulan jadi pelampiasan termasuk diri saya Bu. Benar gila saya pada ketika saya ditanya waktu itu sama instruktur ketika Pak Sofian pernahkah, karena saya masalah hukuman tidak setuju kalau istilahnya hukuman ditiadakan, kalau untuk positif, kenapa tidak, kata saya. Langsung sama instruktur, Pak Sofian pernah belajar trapesium usia? Pernah Pak? Kalau nggak salah saya lihat di trapesium usia Pak Sofian di usia sekitar 14 tahun, di antara perkiraan SMP kelas 2. Ya Pak Sofian membuatkan keterangan apa di sana? Di situ saya habis Bu, ya, karena masih membekas. Ingat ketika waktu itu saya digiring ke lapangan oleh guru. Ketika di kelas saya di kelas 2A waktu itu, yang membuat gaduhnya hanya 4 orang, tapi satu kelas digelapangkan. Di situ saya ditampar menggunakan buku, padahal saya tidak salah. Nah itu membekas Pak, membekas sampai sekarang.
bahwa seperti itu, tidak. Sadar sekarang, sadar. Bukan, Bapak itu bukan pantas seperti itu, tidak. Bukan mencerminkan seorang guru, bukan. Tapi Bapak itu adalah penghubung yang membawa ke rumah anak, fisik dan psikisnya terancam. Di situ saya nangis, benar terasa, tidak terasa. Di situ saya, jangan balas dendam. Bapak pun sama, iya saya balas dendam. Jadi intinya saya kira bahwa itu namanya balas dendam, Pak. Begitu saya sadar. Jadi berarti berantai Pak Bu, dan orangnya bahwa aku guru itu merasa bangga itu salah, ternyata salah bisa. Ya, betul sekali di sini salah bisa. Sangat salah. Caranya tapi ada banyak yang sukses. Betul. Ingat, musi Bapak eta dicabok kurang dari mikir. Bagus kan itu konotasi bahasa itu bagus kan? Menurut Bapak itu bagus ya. Tapi pernah saya dididik dialog secara baik-baik, berbicara dengan baik-baik, membimbing, mengarahkan dengan baik-baik sehingga sukses. Nah itu kudi cabokna kebangga begitu, harus dipukul Pak, harus dicepret. Kalau anak tidak mau sholat ataupun anak susah untuk istilahnya nurut, itu harus dicepret. Betul atau hadis dari mana? Apakah betul seperti itu? Ya, karena di sini menurut penelitian psikologis itu merusak Pak. Kalau ada cara yang baik, kenapa tidak? Sudahkah Bapak membicarakan dengan secara baik-baik, menggunakannya secara berdialog dengan anak, dengan ramah tamah, gitu kan? Saya yakin Bapak lagi emosi. Kalau memukul anak, pulang kerja, pusing, ya, istilahnya anak bandel, tampar, itu sama. Nah, contoh seperti itu. Nah kemudian ini agak naik agak lebih baik Ibu dibandingkan hukuman. Ada yang namanya konsekuensi. Ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah kalau kita melakukan ini konsekuensinya apa? Nah itu ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena masih ada konsekuensi gitu ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Pemantau, menawar bu, ya lihat terus. Dia betul kan? Contoh dengan dicibir, ya tuh itu mereka buahnya bu. Ya walaupun di sini sudah terencana. Ya, namun Bapak ini Bapak mana yang keluar baju? Apa konsekuensinya? Apa seperti apa? Ya. Nah, walaupun ini sudah terencana, anak tetap tidak merasa nyaman. Selanjutnya di sini restitusi. Ini kasta yang baik menurut teori Kusserka. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki tubuh. Ya, jadi kita dialog. Nanti saya tampilkan ya, berdialog. Kemudian ada 3 di sana. Yang pertama ada yang disebutkan dengan menstabilkan identitas. Apa tuh menstabilkan identitas?
atas nanti ada bagiannya ya di sesi selanjutnya. Kemudian ada validasi Bu, ada validasi di sini untuk validasi kesalahannya. Nah, kemudian yang terakhir ada keyakinan. Nah, di situ kita akan belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Kita lihat seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi apa? Seharusnya bagaimana yang akan dilakukan? Ini lebih humanis, memanusiakan manusia. Begitu. Ternyata dengan disentuh seperti itu, kemarin saya mencoba simpel aja. 4 anak, ya ini simpel aja duduk semua. Ternyata enak, nyaman, adalah perubahan signifikan. Nah, selanjutnya, ini ya kita jelaskan kenapa tadi penghargaan, kenapa tadi hukuman. Penghargaan juga hukuman diharapkan, ya. Atau yang disebut di sini dengan bukunya Pansit by Reward 1993. Ini wawancara dan CD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran tersebut. Ya, oke, jadi menghancurkan sebenarnya. Kemudian ke depan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan anak belajar bisa, itu penghargaan yang sesungguhnya. Nah, kemana Bu? Coba bagaimana nih? Sedangkan kita sering ya bintang kelas, peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, itu seringnya kita bumikan, ya kan? Kita jangan berbicara Korea udah besar, udah bisa ini di siswa. Ini ternyata mendapatkan menghancurkan potensi untuk belajar semuanya. Coba pikirkan, kalau menurut saya dulu, ini saya langsung nih, untuk penghargaan juga saya debat aku. Saya dulu tuh termotivasi justru karena saya ketika sama guru suruh naik panggung gitu kan, ataupun yang juara 1, juara 2, juara 3 ranking kelas gitu kan, naik panggung. Kalau ingin naik panggung, saya harus belajar dengan dia dan ingin mendapat ranking itu, justru seperti itu. Jawabannya itu bukan motivasi. Jika kalau tidak tercapai bagaimana? Sakit kan? Ada yang nangis, ada yang bunuh diri, ada yang lain sebagainya, Pak. Coba kalau Bapak bahwa belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya, Pak. Bapak sudah mau belajar, Pak, sudah bagus, sudah baik, begitu. Jadi ada beberapa anak mungkin dari tingkat SD, SMP bisa seperti itu. Bahkan ayah mau main solo supaya anaknya kan itu nggak logis, Pak, begitu. Nah itu intinya. Jadi benar menurut saya teori ini adalah betul, jelas bahwa belajar itu, pembelajaran itu adalah penghargaan sesungguhnya. Benar. Itu sebetulnya ya. Oke. Selanjutnya di sini juga mengemukakan beberapa pernyataan
dari hasil pengamatannya selama ini kita tidak akan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Setuju nggak, Pak? Setuju ya? Setuju kan? Setuju kan deh? Makanya masa dia yang kayak bangun kan harusnya saya. Oh pantesan dia anaknya dulu menghukum. Nah itu terjadi seperti itu. Tapi di sini kita pelan-pelan Bapak Ibu, kalau memang nanti mau memberikan dan lain sebagainya, tapi ini bukan untuk membeda-bedakan kepada siswa. Begitu sifatnya. Mungkin nanti lebih ditata lagi bahasanya seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, selanjutnya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi satu dengan Bu. Jangan tanya beres, masanya ada yang itu. Jadi penghargaan itu hanya efektifnya jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Satu ya sebentar. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Contoh, penghargaan lalu, ya, jadi seperti itu. Ya, serta kehilangan motivasi dari dalam dengir. Ya, nah makanya kita sebetulnya mungkin jangan diri anak kita pun sama ya, itu kalau kita ingin mendapatkan penghargaan dari dalam itu tergantung pastinya ya. Nah itu serta kehilangan motivasi dari dalam hilang. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Berapa dimakan nilai kebajikan yang telah kita lakukan ya, karena hilangnya adanya penghargaan seperti itu. Lanjut dan oke, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang, yang di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa gitu ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Nah, oke, itu kan. Jadi di situ udah jelas ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, maaf ya, itu salah satunya. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Mual rukun tidak akan rukun karena ada persaingan, kompetisi. Ya, nah itu ya, jadi udah jelas. Selanjutnya, nah ini penghargaan itu menjadi persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, ya, akan berhenti mencoba. Jadi kalau saya penghargaan tidak mendapatkan penghargaannya, tidak ada kesempatan, dia tidak akan mau mencoba. Oke, lanjutkan. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Mungkin agak lebih cepat karena kondisi waktu juga. Oke, 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, pemantau. Ketiga, membuat merasa bersalah.
ketiga aman, keempat aman, kelima beres. Ada di mana posisi bapak dan ibu? Menyesuaikan ada. Oke, kita lihat lanjutkan. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini masuk ke hukum. Oke, berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu membuat rasa bersalah. Ya, lanjut. Nah, ini sama ya. Jadi ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak. Ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Ini teman gitu ya benar. Nah ini lanjut lanjut di satu lagi dulu. Nah, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kalimat terlakar. Oh, siapa yang melanggar? Kan kita udah ada konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya untuk operasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu mantap ya. Lanjut. Nah, ini Pak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Ini manajer. Nanti ada di sini ya, deskripsi. Nanti akan berarti tergantung situasi dan menyesuaikan ya. Oke, tapi mudah-mudahan kita bisa ya mengambil dari sini. Ya, oke lanjut. Nah, posisi kontrol apakah? Lagi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini masuk kemana nih? Ke penghukum, ke pemantau. Oke, buat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini udah mengejar ini udah langsung ya. Aduh, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan ini demi ibu bapak ya. Rasa bersalah. Oke, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kemana? Kamu tidak akan kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Nah itu, jadi kuncinya sudah jelas, ada konsekuensi ya. Oke, lanjut. Mengapa bukan peraturan? Kemarin ini saya lumayan berdiskusi dengan pengawas ya waktu itu ya, lumayan juga ini sebetulnya kita buka di sini ya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita jawab, peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang diyakini bersama yang oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi di sini peraturan kelas ini kebanyakannya dibuat
hanya untuk hanya untuk guru itu. Jadi guru yang disebutkannya yang mengatur begitu, tapi tidak diberikan keleluasaan kepada siswa, dan juga ada sanksi, ada juga larangan, jadi kurang positif. Nah, lanjut. Pembuatan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, ya. Jadi istilahnya di sini kita harus betul-betul ya, tidak gimana gitu, harus inilah itulah, enggak gitu ya. Jadi harus betul-betul berdiskusi berupa pernyataan universal. Universal itu jadi keseluruhan, menyeluruh gitu ya. Jadi tidak satu arah gitu, tapi menyeluruh. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, kalimatnya tidak boleh yang negatif. Sedikit ya kata agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi inilah kita bisa berdialog, karena di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya di sini kita memberikan, gitu ya, memberikan keleluasaan mencari jati dirinya kepada siswa. Nah, adapun tahapannya yaitu yang pertama di situ ada yang di garis bawah itu menstabilkan identitas. Nanti ada bahasanya seperti apa menstabilkan identitas itu, ya nanti saya berikan contohnya. Kemudian yang kedua nanti memvalidasi tindakan yang salah. Begitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Lanjut Pak. Nah, inilah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Harus punya pikiran ke sana Bapak Ibu. Jadi berdasarkan prinsip itu kesalahan adalah proses belajar. Wajar anak berperilaku salah. Begitu ya. Jadi akan dalam proses belajar. Selanjutnya di sana ada ya yang cakupannya dari berdasarkan prinsip ini. Yang pertama ya, berbuat salah itu wajar. Dia tidak ada manusia yang sempurna. Silakan nanti gunakan ke kalimatnya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu bahasa bahasa. Kamu berhak merasa kecewa dan begitu ya. Lanjut. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku didasari untuk memenuhi suatu kebutuhan dan tentu mungkin tentunya tidak akan mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuannya. Oke, nah ini kalimatnya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Selanjutnya, padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu melakukan ini karena mempertahankan yang penting bagi kamu. Nah, itu ya untuk pertanyaan ataupun kalimat-kalimat validasi. Lanjut. Nah, ini baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, menurunkan dari kontrol ya. Nah, ini kalimatnya apa keyakinan kelas kita? Nah,
karena udah dibuat kan keyakinan kelasnya, contoh nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama gitu. Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu, contoh seperti itu ya. Kamu menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Lanjut Pak. Nah itulah mungkin yang bisa saya paparkan ya. Mungkin ada persembahan untuk melihat video segitiga restitusinya.
Oke, Bapak Ibu, itulah mungkin video untuk pemahaman segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan cara tadi kita sudah buat keyakinan kelas dulu. Tadi kan ada berapa? Mungkin refleksi dulu ada berapa teh? Ada berapa teh? Sebelum ke segitiga restitusi ada 8. Ya, tuh ada 8. Jadi kita harus pahami dulu tuh 8 poin itu. Yang 8 poin tersebut harus dipahami dulu. Dari mulai tadi perubahan paradigma ya di sana sampai ke keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi ini adalah pamungkas gitu ya, terakhir dari bentuk budaya positif ini. Jadi di sini tidak ada kata hukuman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktunya, dan juga mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah buat kita ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama untuk menyukseskan pendidikan Indonesia maju ya, dan mudah-mudahan tujuan kita di tahun 2045 yaitu meniti ataupun memimpikan meraih yaitu Indonesia emas. Mudah-mudahan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, luar biasa. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di juga kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya, oke. Sebelum ke keyakinan kelas, Bapak ingin tahu dulu kesemangatan kalian di dalam kelas ini untuk belajar ya, ataupun membuat keyakinan kelas dengan Bapak. Oke, siap ya? Siap? Siap. Siap. SMK Doa Bangsa. Merdeka belajar. Aman, nyaman, bahagia. Oke, terima kasih anak-anak tercinta, selalu bersemangat, selalu berbahagia ya. Karena harus bahagia, jangan tidak bahagia. Ya, karena kalau tidak bahagia kita susah untuk berkembang. Jadi harus bahagia. Oke, di sini kita akan melaksanakan tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, pernah nggak kalian mendengar apa itu keyakinan kelas? Seperti apa keyakinan kelas? Mungkin baru pertama kalikah keyakinan kelas ini yang kalian dengar? Baru pertama kali ya. Sebetulnya keyakinan kelas ini adalah hampir mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kenapa berbeda pas keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Padahal kan sama. Ya, kata kalian, oh kalau mirip-mirip itu berarti sama. Ternyata keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu ketidaknyamanan, ada sanksi, ya, ada hukuman.
Ada denda, berarti ketidaknyamanan. Dan dengan kalimat-kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat, baik itu dengan guru, ya, siswa, dengan wali kelas, maupun dengan warga sekolah. Begitu. Jadi keyakinan kelas ini adalah yang disebutkan untuk membuat suatu kesepakatan. Ya, kalau dulu kalian mendengar peraturan yang membuat hanya sekolah, hanya ketua kelas atau dengan wali kelas, kalian tidak tahu dan bagaimana, dan juga tidak ada kesepakatan. Contoh seperti itu. Dan akhirnya ada denda, akhirnya ada hukuman, ketidaknyamanan dalam kelas. Paham ya? Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah pembelajaran atau budaya positif di sekolah. Ya. Nah, nanti setelah kalian paham, nanti kalian tuangkan apa saja yang akan kalian buat. Bapak contohkan, ya. Kalau di peraturan, ya, peraturan kelas, contoh, ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau di keyakinan kelas diganti menjadi menjaga lingkungan kelas. Ya, jadi lebih positif. Ya. Kemudian dilarang berteriak di kelas atau membuat gaduh di kelas. Berarti di kalimat keyakinan kelas itu adalah menghargai, menghormati sesama murid, guru maupun warga sekolah. Jadi paham ya? Paham tidak? Ya. Oke. Nah, nanti Bapak akan bagikan kertas post-it ini. Ya, kalian tulis di kertas post-it ini satu aja keyakinan kelas yang menurut kalian perlu di kelas ini. Ya, tadi contohnya seperti itu ya. Oke. Kalau sudah paham, Bapak bagikan. Iya, kelasnya sudah Pak. Tadi kan udah sih. Oh, ya, seperti silakan bekerja kelas. Boleh memakai bagi, tapi ini yang senang. Jangan sedih. Tadi kayak Bapak tadi kan, dilarang mencontek itu kampar. Berarti jujur, keyakinan kelasnya jujur. Oke, anak-anak, kalau sudah kalian tulis keyakinan kelasnya, silakan dipangpang ataupun ditempel di kertas di depan. Itu ada ya keyakinan kelas Guru ACT. Silakan mulai dari ini. Aduk. Aduk. Ya, aduk. Ya, aduk. Aduk, Pak. Aduk, aduk. Aduk, Pak. Ya. Aduk, ya. Ya, aduk. Aduk. Oke. Udah semuanya ya? Oke. Nah, nanti Bapak pilih di sini mana yang sama, berarti hanya satu aja yang mewakili ya. Jadi nggak semuanya. Oke.
Oke. Berarti setelah Bapak pilah semuanya, ini mewakili karena ini pun sama ya. Ini mewakili, ini pun sama di sini. Cuman Bapak ambil satu-satu ya. Oke. 1 religius, 2 menghargai, 3 di sini ada rajin. Kemudian jujur. Kemudian yang kelima disiplin. Dan kemudian yang keenam bertanggung jawab. Dan yang ketujuh kebersamaan. Ya, oke. Nah, itu 7 keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Oke? Siap untuk menyepakati keyakinan kelas yang kita buat? Siap. Oke, terima kasih. Nah, dengan keyakinan kelas inilah kita bisa menimbulkan rasa tanggung jawab di dalam diri kita sendiri, unsur intrinsik. Ya, tidak ada unsur paksaan ekstrinsik dari luar, tapi ini kebersamaan kita. Oke ya? Dan apabila nanti ada yang marah, nanti Bapak akan ajak dialog ya, supaya lebih paham lagi bagaimana kita untuk melakukan keyakinan kelas. Oke, bisa dimengerti ya? Siap. Mudah-mudahan dengan inilah sekolah kita, kelas kita menjadi nyaman. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalian silakan untuk menandatangani nanti satu-satu. Silakan kita untuk menandatangani keyakinan kelas kita. Terus mana? Di situ. Dilanjut. Sini. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, lanjut di. Lanjut, Bang Jalan. Ya, lanjut, Bang Jalan. Lanjut.
Oke, anak-anak, setelah kita melakukan penandatanganan ini, berarti bukti secara tertulis kita sudah sepakat dengan adanya keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat pada hari ini, ya. Oke, yang pertama tadi religius, ya, itu mewakili dari amanah, ya, berdoa sebelum belajar dan juga setelah belajar, ikhlas, itu masuknya ke religius, ya. Selanjutnya menghargai, gitu, menghargai ataupun menghormati teman. Tadinya, jadi istilahnya kita harus bisa menghargai orang lain, yang menghargai guru. Ketika salah satu contohnya, ketika guru berbicara, yang lain diam, gitu kan? Ketika teman kita berbicara, mengungkapkan pendapat, yang lain diam, berarti itu menghargai dan menghormati, ya, salah satunya. Selanjutnya di sini ada rajin, ya, rajin, yaitu selalu melaksanakan piket, contoh, ya, kita harus selalu melaksanakan piket. Nah, ini intinya di sini adalah rajin, ya. Oke, selanjutnya ada lagi jujur. Jujur di sini dulu Bapak maupun sampai sekarang punya moto, gitu, ya, yaitu tidak ada dusta di antara kita, begitu, ya. Jadi intinya jujur, ya, tidak mencontek, ya, tidak mencurangi yang lain, gitu kan, artinya jujur di sini, ya. Oke, selanjutnya ada lagi disiplin. Disiplin ini mencakup, ya, datang tepat waktu, ya, pulang tepat waktu, ya, salah satunya itu. Kemudian bisa mewakili mungkin dari kerapihan, ya, dengan segala atribut atau sesuai yang telah dijadwalkan, ya, oleh sekolah ataupun kelas, ya. Selanjutnya melakukan ataupun di sini bertanggung jawab. Nah, di sini bertanggung jawab mencakup semua yang urusannya tentang menjaga lingkungan. Nah, ini bertanggung jawab, ya. Menjaga keamanan, ini bertanggung jawab untuk mencakup seluruhnya. Selanjutnya di sini kebersihan, ya, yaitu melaksanakan piket, bisa, ya, buang sampah pada tempatnya, ya, itu juga menjaga kebersihan atau masuk dengan nilai keyakinan kebersihan. Nah, oke, dengan adanya nilai-nilai kebijakan, sebetulnya nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan sebetulnya itu masuk ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Religius masuk kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya di sini ada juga seperti rajin, ya, itu dan lain sebagainya, ya, itu ada juga yang bergotong royong, ada juga yang rajin kreatif, ya, bisa masuk ke dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, anak-anak, setelah kita melaksanakan ini, sekali lagi Bapak menanyakan, sepakat kita untuk melaksanakan keyakinan kelas? Sepakat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dan juga sekolah ini menjadi sekolah yang memanusiakan manusia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, menurut saya sangat senang sekali dan seru karena saya baru pertama kali mengalaminya. Menurut saya sangat seru dan senang sekali karena pertama kali saya mengalaminya. Menurut saya ini sangat senang sekali karena ini adalah merupakan hal yang baru di sekolah kami. Untuk yang kedua, menurut saya itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Untuk yang ketiga, karena untuk lebih
lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Karena untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena untuk lebih dapat bertanggung jawab dalam pembelajaran, mau di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.